Ya, salam jumpa anak-anak. Wah, ketemu lagi bersama Paman Sam. Tentunya dalam acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam memang selalu setia menemani anak-anak di Anak Kreatif ini. Karena anak-anak juga setia mengikuti acara Anak Kreatif. Bapak ibunya juga ikut. Wah, Paman Sam semakin semangat memberikan karya-karya kreatif untuk anak-anak atau dongeng-dongengan atau cerita-cerita. Nah, kali ini anak-anak, ini karena suasananya mendung. Wah, ini di studio mendung, apakah di rumah anak-anak juga mendung? Tentu ini mendungnya merata karena memang sudah mendekati musim hujan. Kalau musim hujan biasanya anak-anak suka bermain hujan, berlari-lari di halaman maupun berlari-lari di jalanan. Hati-hati anak-anak, kalau musim hujan boleh bermain hujan, tetapi harus menjaga kesehatan, makan yang bergizi. Makanan bergizi itu bukan makanan yang enak-enak atau makanan yang mahal-mahal, tetapi makanan yang bergizi itu adalah cukup ada nasi dan tempe. Itu sudah bergizi, proteinnya sudah tinggi. Kalau misalnya ditambah telur juga boleh, kalau pas ada daging ya daging, tetapi makanan sehat itu sudah ada nasi, ada tempe, tahu, dan sayur mayur. Itu sudah menguatkan tubuh untuk anak-anak bermain-main di musim hujan, untuk anak-anak berpikir tajam untuk mempelajari pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kali ini Paman Sam tidak mendongeng, juga tidak bercerita seperti di episode yang lalu, karena Paman Sam ingin sekali memberikan satu pengetahuan pada anak-anak untuk membuat sesuatu, untuk membuat karya kreatif yang tidak terlalu mahal harganya. Bahan-bahannya tidak terlalu mahal. Ada di sekitar kita dan juga ada beberapa yang harus beli. Misalnya cat. Nah, ini Paman Sam sudah menyediakan pewarna, ini cat akrilik. Kalau misalnya tidak ada cat, bagaimana Paman Sam? Ya, kalau tidak ada cat ya bisa pakai daun-daunan atau buah-buahan yang mengeluarkan warna, mengeluarkan zat warna. Misalnya kalau butuh kuning, ya bisa minta ibu kunir. Nah, kunir diparut terus dikasih air, ya sudah bisa mengeluarkan warna kuning. Akhirnya bisa menjadi pewarna untuk menggambar atau untuk mengecat karya-karya kreatif anak-anak. Nah, sekarang Paman Sam akan membuat sesuatu yang sifatnya cetak anak-anak. Sifatnya cetak. Jadi apa yang dicetak anak Paman Sam? Nah, Paman Sam sudah menyediakan beberapa daun pilihan. Nanti kita pilih salah satu. Ini ada daun mint, ada daun stroberi, ada daun buah negeri ersep namanya, juga ada daun daun murbei, daun arbei. Nah, kenapa Paman Sam memilih daun-daun semacam ini? Karena daun-daun ini memiliki tulang yang agak dalam. Tulangnya menonjol, tulang-tulang dari daun ini. Nah, seperti ini tulang-tulangnya menonjol. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah cetak untuk mencetak gambar, untuk mencetak daun. Mencetak di mana Paman Sam? Nah, mencetaknya adalah di ini gipsum. Ada tepung gipsum, ini bisa beli di toko bangunan, 1 kilo cuma 3.000. Nah, ini kita adon. Gipsum itu biasanya untuk
anak-anak atau orang dewasa atau orang tua yang kebetulan kakinya, tangannya patah, kakinya patah, kemudian digips. Nah, biasanya kalau menyebut gips, itu supaya tidak bergerak. Nah, rasanya kalau digips itu ada anget-angetnya. Seperti ini wujudnya. Nah, ini juga akan membuat sesuatu yang bisa kita pakai sebagai karya kreatif gips ini. Nah, kita sediakan gipsum, tepung gips, kemudian air. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, gipsum ini kita membuat adonan, kita kasih apa ini? Kita kasih air. Nah, gipsum ini kalau diberi air itu cepat kering anak-anak, cepat kering dan cepat keras. Beda dengan semen. Nah, begitu. Nah, ini diaduk seperti ini. Nah, jangan terlalu encer anak-anak, jangan terlalu encer. Nah, kasih air lagi. Nah, kalau sampai agak seperti pasta, seperti odol. Nah, seperti itu pasta begini. Ini diaduk sudah rata. Nah, ini cepat kering anak-anak, cepat keras, bukan cepat kering tapi cepat keras. Nah, ini kalau pakai tangan rasanya anget tetapi tidak panas, anget-anget gitu, tetapi tidak membahayakan bagi kulit seandainya anak-anak mengaduknya pakai tangan. Nah, seperti ini sudah seperti adonan kalau kita ibu-ibu kalian mau goreng menjes atau itu apa, pisang goreng. Nah, seperti itu ya. Sekarang sudah rada encer. Nah, sekarang kita mau membuat, misalnya ini dibuat bulatan. Nah, ini ada, kalian bisa menggunakan karton, bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan spons seperti Paman Sam gini boleh. Ini dari spons ya, sudah seperti ini, tidak usah bulat boleh, lonjong boleh, kotak boleh, kemudian berbentuk hati juga boleh, berbentuk segitiga juga boleh. Sudah terserah anak-anak membuat ide-ide kreatif untuk itu. Nah, setelah sudah begini, sudah membuat satu bulatan dari karton atau dari plastik atau dari apa itu, terus ini dituangkan anak-anak. Nah, dituangkan begini, dituangkan. Nah, dituangkan seperti ini, kemudian diratakan. Nah, kita ratakan begini. Nah, misalnya segini. Nah, begini. Nah, ini tinggal menunggu agak keras sedikit. Nah, tinggal menunggu agak keras. Lalu bagaimana ketika ini sudah keras, agak keras sedikit? Nah, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia bersama Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, tadi Paman Sam sudah memberikan cara dan menunjukkan bahan-bahan yang dipakai. Nah, sekarang Paman Sam tadi kan membuat adonan gipsum tadi ya. Adonan gips tadi itu sudah ditaruh di atas plastik, kertas atau spons seperti Paman Sam ini. Nah, seperti ini anak-anak. Ini sudah gipsum itu cepat keras. Jadi tidak kering tetapi keras, tidak cair. Nah, ini walaupun sudah tidak tumpah. Nah, sekarang
mumpung belum kering anak-anak, jadi mumpung belum kering, gipsum ini mumpung belum kering, maka segeralah mengambil daun yang kita inginkan. Oh, kita menginginkan daun ersep ini, misalnya begitu. Nah, ini langsung, ini permukaan daun ini halus. Kemudian permukaan yang di depan, yang di atas, biasanya daun kan begini. Nah, permukaan di atas ini halus. Sementara permukaan yang di belakang ada teksturnya, ada tulang-tulang daun. Nah, tulang-tulang daun yang muncul inilah yang akan kita pakai sebagai cetakan di gipsum tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tulang-tulang yang keras ini kita tempelkan aja di sini sebelum gipsumnya keras. Nah, kita tempelkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih plastik di atasnya. Kita butuh ini. Nah, kita butuh ini untuk menekan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ditekan. Nah, seret begini. Nah, kemudian dilepas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ternyata muncul daun, bentuk daun. Oh, ini kurang banyak, misalnya kita ambil daun yang lain, kita taruh di tepinya, misalnya begitu. Kita tempel lagi, kita tekan lagi dengan ini. Nah, misalnya begitu. Jangan nunggu kering, langsung diambil. Nah, jadi jangan nunggu kering, langsung diambil daunnya. Nah, sudah ngecap begini. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ini kita menunggu benar-benar kering, benar-benar kering, benar-benar keras, benar-benar kering, supaya bisa nanti bisa dilepas. Nah, bagaimana untuk supaya karya kalian bagus? Nah, ini kita gunting misalnya ya, atau sebelum kita gunting kita beri warna. Nah, kita beri warna dulu. Bagaimana cara mewarna? Cara mewarnanya adalah seperti ini. Kita cari kuas misalnya. Nah, ini warna hijau misalnya ini. Tetapi anak-anak, jangan terlalu kental, usahakan sangat cair, tetapi ada warnanya. Jadi misalnya begini, ini harus banyak airnya. Begini, harus banyak airnya. Ini langsung sendiri, airnya mengalir sendiri ke bagian tulang-tulangnya itu tadi. Seperti ini, mengalir sendiri, mengalir sendiri ini karena banyak airnya. Mengalir sendiri, seperti ini. Nah, akhirnya muncullah warna-warna daun. Terus yang kecil juga begitu, kita taruh air, sudah mengaliri semuanya, mengaliri cetakan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menjadi bagus anak-anak. Kalau ini menjadi hiasan dinding, ditaruh di kamar tidur, ditaruh di ruang belajar, atau ditaruh di ruang tamu. Nah, semakin kalian pandai menata daun-daun ini, semakin indah, semakin beragam kalian menemukan daun-daun di sekitar rumah kalian yang memiliki tulang yang agak dalam, maka akan menjadi
baik. Nah, sekarang ini kita rapikan. Nah, kita gunting misalnya begini. Nah, padahal ini nanti kalau sudah kering bisa dilepas anak-anak. Nah, tetapi ini kalau menunggu kering, wah, terlalu lama anak-anak menunggu. Ya sudah, Paman Sam gunting aja sekalian dengan karetnya. Nah, seperti ini. Oh, ini sudah retak anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya menjadi sebuah hiasan dinding seperti ini. Nah, itulah anak-anak karya kreatif Paman Sam hari ini adalah membuat gypsum, membuat cetak daun di atas gypsum. Mencetak daun di atas gypsum. Nah, lalu apa fungsinya kalau Paman Sam memberikan contoh-contoh membuat gambar seperti ini, membuat karya kreatif seperti ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yaitu tadi, untuk hiasan ruang tamu, untuk hiasan ruang makan misalnya. Tetapi kalau hanya hiasan saja kan banyak beli di toko. Nah, itulah anak-anak rahasianya kenapa Paman Sam memberikan contoh membuat sendiri karya kreatif. Lalu bagaimana selanjutnya? Tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia bersama Paman Sam di Anak Kreatif ini. Nah, Paman Sam sudah memberikan contoh membuat sesuatu, membuat karya-karya kreatif dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar rumah. Tadi sudah membuat ini, membuat ini. Nah, ini Paman Sam juga akan memberikan sebuah kasus anak-anak. Ketika gypsum dengan cetakan seperti ini mudah retak kalau tidak kering, kalau tidak dijemur. Nah, ini sebenarnya Paman Sam harus menjemur di terik matahari, tetapi karena hari ini mendung, maka tidak cepat kering. Tidak usah Paman jemur. Nah, tetapi untuk tambahan begini, ini hanya hijau saja. Bagaimana Paman kalau warnanya ditambah-tambah? Boleh. Misalnya warna hijau ini kemudian ditambah dengan warna kuning misalnya, dicampur dengan warna kuning, boleh saja anak-anak. Sebentar ya. Ini Paman Sam mengambil warna kuning. Udah, diambil saja warna kuning seperti tadi. Jangan terlalu kental, tetapi dibanyaki airnya supaya airnya bisa mengalir. Misalnya ada yang belum terwarnai, dikasih warna tes. Ini tes, gini misalnya. Misalnya begitu. Sudah, biarkan dia mengalir, mengikuti arus itu. Ini sudah ada warna-warna yang beragam, ada hijau dan ada kuning. Tes, ini sudah mengalir ke sana mengaliri semua permukaan daun. Seperti ini. Jadi ada warna hijau, ada warna kuning. Paman, kalau misalnya ini ditambahi warna merah bagaimana? Ya boleh saja, terserah kreativitas anak-anak menginginkan warna apa, menginginkan apa yang dimunculkan. Nah, sekarang ini rupanya sudah agak kering, tetapi ada yang retak anak-anak. Nah, retak begini.
Nah, ada yang retak begini karena ini belum kering betul, karena Paman Sam ini tadi terlalu banyak mengangkat dan terlalu banyak digoyang-goyang. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini ada yang retak. Nah, kalau anak-anak menemukan atau menemui karya anak-anak yang ternyata tidak sesuai dengan rencana semula, misalnya rencana semula tadi Paman Sam kan bulat seperti ini, ternyata ada yang retak, jangan keburu nangis, jangan keburu dibuang, jangan terburu menganggap itu tidak jadi. Tetapi apapun yang dilakukan anak-anak, entah itu retak, entah itu cuil, misalnya begitu, entah itu warnanya tidak sesuai dengan keinginan anak-anak, nah jangan dibuang, tetap saja itu menjadi karya kreatif anak-anak. Jangan keburu porik, jangan keburu nangis karena karyanya tidak jadi. Retak pun juga masih bisa diperbaiki, misalnya seperti ini, waduh retak, nah ya sudah, tidak apa-apa, keretakan ini kita buang. Nah ini sudah bisa dilepas anak-anak. Nah ini retaknya, nah ini sudah bisa dilepas, sudah bisa dilepas seperti ini. Nah seperti ini, seperti sudah jadi. Nah ini tinggal dikasih lubang, misalnya nasi kalau sudah keras dikasih lubang, kemudian dikasih tali, ya sudah dipasang di dinding. Nah, misalnya begini, misalnya ini dindingnya, misalnya ini dindingnya, ya sudah tinggal dipasang seperti ini. Nah ini akhirnya menjadi sebuah hiasan. Kemudian, wah Paman Sam, itu tidak rapi tepi-tepinya, ya boleh dirapikan. Nah dirapikannya bagaimana anak-anak? Nanti ketika ini kering, itu bisa digosok anak-anak, bisa digosok dengan kertas gosok, atau digosok dengan misalnya dengan pisau atau dengan gunting. Nah, misalnya ini ya contohnya, misalnya seperti ini, kita kerik ini, nah, kita kerik ini, krik, atau digosok, gitu ya boleh saja. Seperti ini. Wah ini menjadi tidak bulat Paman Sam, tidak apa-apa, ini karena retak itu tadi. Tetapi retak pun akan menjadi baik. Kalau misalnya retaknya biar tidak kelihatan, bagaimana Paman Sam kalau dicat juga? Boleh, misalnya dicat juga tepinya dicat seperti ini, tepinya dicat seperti ini, sehingga menandakan apa? Menandakan memang itu sudah merupakan batas dari lingkaran ini. Ya, misalnya tepinya dikasih warna kuning semua, sehingga tidak kelihatan retak. Kalau misalnya tadi tidak dikasih warna, mungkin akan kelihatan retak, kelihatan rusak. Nah itulah sebabnya Paman Sam tadi sudah berpesan, kalau karya kalian itu tidak jadi, tidak sesuai dengan rencana, jangan terburu porik, jangan terburu nangis. Nah ketika ini sudah diwarnai kuning, tepinya diwarnai kuning semua, berarti ini sudah menjadi karya yang akhir, karya yang sudah jadi. Jadi walaupun retak tetapi dikasih warna, karena semuanya juga berwarna kuning, berarti yang retak ini juga merupakan sebuah karya akhir. Nah inilah anak-anak akhirnya menjadi sebuah karya dinding, hiasan dinding cetakan daun dengan gipsum. Indah bukan? Nah itulah anak-anak, Paman Sam hari ini sudah memberikan satu karya kreatif pada kalian. Itulah sebabnya mudah-mudahan minggu depan, episode depan, Paman Sam juga masih bisa memberikan karya lain.
Dan satu kalimat yang selalu Paman Sam sampaikan pada anak-anak apa? Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.